Yesus datang agar kita mengalami hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Bagaimana prinsip hidup berkelimpahan menurut Alkitab? Tuhan mau supaya setiap orang percaya bisa hidup dalam berkat-Nya. Ada 3 prinsip hidup berkelimpahan. Yang pertama adalah setia menerima berkat. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan adalah sumber berkat. Karena itu kita harus mengutamakan Allah lebih dari berkat-Nya. Kunci menerima berkat adalah ora et labora, yaitu berdoa, mohon berkat Tuhan, dan bekerja dengan tekun dan rajin, serta menaati firman-Nya. Orang yang tidak bekerja tidak akan menerima berkat. Dan jangan lupa, maksud Tuhan memberkati kita adalah agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan untuk dinikmati diri sendiri. Yang kedua, setia mengelola berkat. Lukas 16 ayat 11-12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan adalah pemilik. Kita hanyalah pengelola yang dipercayai mengelola milik Tuhan dengan baik. Kita tidak punya hak milik, hanya hak pakai. Satu hal yang perlu disadari, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Kita yang harus mengatur uang, bukan diatur oleh uang. Jangan boros, agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Pahami dengan benar perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Usahakan tidak berhutang. Sebab hutang akan menjadi beban hidup. Berhutang boleh, tetapi hanya untuk hal-hal yang produktif. Jika memiliki hutang, harus menepati kewajiban untuk melunasinya. Yang ketiga, setia memberi berkat. Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Alkitab mengajarkan kita agar menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa persembahan. Persembahan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada harta benda kita. Orang yang hitung-hitungan dalam memberi persembahan menunjukkan bahwa ia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Ada 2 macam persembahan yang harus kita bawa kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 10% dari pendapatan bersih kita adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan untuk mencukupi kebutuhan operasional dan pelayanan di gereja. Persepuluhan juga untuk pelayanan kasih kepada janda, anak yatim, dan fakir miskin. Persepuluhan menjaga kita supaya terhindar dari cinta uang. Dan kemudian persembahan khusus. Persembahan ini digunakan untuk membangun rumah Tuhan, untuk hamba Tuhan tertentu, atau keperluan-keperluan lain dalam jemaat. Kalau kita memberi persembahan dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan kerelaan, sukacita, dan dengan tulus hati, pasti Tuhan akan menerima persembahan kita dan menjadikan kita saluran berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.